Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan saya untuk membuat tutorial pembuatan Google Form dengan menyisipkan token atau password ya. Token yang dimaksud adalah bukan token listrik, tapi token yang dimaksud adalah passwordnya. Kita akan membuat dua halaman. Jadi token ini di halaman pertama, sehingga siswa tidak bisa masuk kalau tidak tahu tokennya ke halaman berikutnya. Jadi soalnya dibuat di halaman yang kedua, kalau tokennya di halaman pertama. Jadi ketika siswanya tidak tahu tokennya atau passwordnya tidak diberitahu dari gurunya, dia tidak akan masuk ke halaman berikutnya. Oke, langkah yang pertama adalah membuka aplikasi Google Chrome, kemudian kita login ke akun kita masing-masing. Ya, ini akun saya. Kemudian di sini ada aplikasi Google-nya. Kita masuk ke Drive. Nah, di Drive kemudian klik tombol baru. Kemudian kita buat formulir atau Google Formulirnya atau Google Formnya, formulir kosong. Seperti biasa ya Bapak Ibu, kita membuat form tuh ya seperti layaknya biasa kita di GCR membuat formulir atau soal-soal seperti yang di sini. Nah, kemudian di sini kita kasih judul yaitu ulangan harian matematika. Nah, kemudian diisi nama siswa di bagian identitas ya, kemudian klik wajib diisi, kita klik tombol tambah, kelasnya kita isi dengan 8A, kemudian 8B, ini diisi dengan kelas yang Bapak Ibu ajar ya. Kemudian klik wajib diisi, kemudian klik tambahkan. Di sini kita buat token atau password. Ini di halaman pertama Bapak Ibu, jadi kita akan membuat nanti halaman keduanya ya. Token ini kita klik wajib diisi, kemudian di sebelah wajib diisi ada tanda titik 3, yaitu pilihannya adalah validasi respon. Nah, validasi respon kita buat tokennya berupa huruf dan angka, jadi pilihannya bukan hanya angka tapi teks. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 A, B. Kenapa huruf dan angka? Supaya unik gitu ya. Namanya password ya harus unik, tidak boleh gampang mudah dilihat ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ketika siswa itu salah memberi atau menginputkan token atau password, maka muncullah teks peringatan. Nah, contohnya apa? Maaf, token yang Anda masukkan salah. Coba ulangi lagi. Nah, kemudian kita buat halaman berikutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk halaman yang kedua kita membuatnya bukan tanda tambah pertanyaan ya, tapi halaman, yaitu tambahkan bagian. Nah, di sini ada bagian, klik tambah bagian, judulnya kita buat lagi ulangan harian matematika. Saya buat soal matematika supaya ada menyisipkan gambar di bagian formnya. Nah, kemudian klik tambah pertanyaan. Soalnya mungkin Bapak Ibu sudah banyak punya ya, yang sudah pernah diketikkan di Microsoft Word. Saya ambil contoh salah satu, ini sudah kita ketikkan rapi sebenarnya di Microsoft Word, tapi mau kita pindahkan atau di copy paste. Kadang-kadang gambarnya ini terlewat atau bahkan karena susah mindahinnya, copy pastenya jadi tidak ada gambar, akhirnya soal itu tidak jelas gitu ya. Nah, ini soalnya kita copy dulu, kita pindahkan di sini. Nah, kemudian gambarnya bisa ambil dari sini. Gambar ini sebenarnya bisa diambil dari laptop atau drive masing-masing, atau dari kamera, atau melalui URL atau foto, bahkan dari internet juga kita bisa ambil ya. Cuma ini terkadang kita punya misalkan filenya yang seperti tadi yang saya bilang adanya di Microsoft Word, gambarnya harus dibawa juga nih. Nah, caranya adalah Bapak Ibu bisa buka aplikasi yang namanya Sniping Tool untuk meng-cut gambar ya Bapak Ibu ya. Sniping. Ini nama aplikasinya adalah Sniping Tool. Ini kalau bahasa kita ya untuk nge-cropnya lah gitu ya. Nah, kemudian setelah dibuka aplikasinya seperti ini, ada tampilan seperti ini, pilihannya adalah New. Nah, setelah kita pilihan New, muncullah tanda plus seperti ini. Kita crop gambarnya ya. Nah, Bapak Ibu saya ulang. Ini gambarnya. Kita crop
crop, dia otomatis pindah ke snapping tool, kemudian klik file, save as. Nah, kemudian kita simpan contohnya di data E, saya kasih gambar kayak gambar 1 ya. Kasih nama filenya gambar misalkan. Kemudian save. Nah, setelah di save kita kembali lagi ke form. Nah, di formnya kita ulang lagi. Di sini ada soal, kemudian gambarnya kita sisipkan di bagian sini. Pilihannya adalah unggah, kemudian cari. Tadi saya buat di data E, namanya adalah gambar 1, kemudian open. Nah, ini otomatis gambarnya sudah pindah ke sini dengan rapih, tidak di copy paste seperti kayak teks ya. Nah, di sini ada titik-titik 3, kita bisa ubah tata letaknya, rata kiri, kanan atau tengah, atau kita bisa ubah atau bisa hapus kalau misalkan salah di bagian crop. Nah, kemudian di bagian opsinya kita pindahkan tidak satu-satu ya Bapak Ibu ya, tapi sekaligus dari A sampai D. Kita pindahkan, paste. Nah, ini otomatis semuanya langsung berpindah. Mau ditambahkan, mau dihapus ABCD-nya boleh, mau digunakan juga tidak masalah ya. Ibu, ini kalau saya mintanya ya deh, karena bakal diacak nanti. Setelah selesai, klik wajib diisi. Nah, setiap ada soal atau pertanyaan, dipastikan harus mengisi kunci jawaban. Ini untuk mempermudah kita supaya tidak mengulang untuk pengoreksian ya, tidak manual lagi. Jadi soalnya sudah bagus di Google Form, tapi koreksinya manual ya. Ini namanya mempersulit ya, mempersulit gurunya. Tapi kita ternyata di Google Form sudah lengkap Bapak Ibu. Jadi ada kunci jawabannya, bahkan langsung nilainya gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Adanya di bagian setelan, dan di sini ada menu umum. Kumpulkan alamat email jika diperlukan. Siswanya ketika mengisi bukan hanya identitas nama, tapi mengumpulkan email jika diperlukan. Kemudian batasi satu tanggapan, karena memang ini ada ulangan yang saya buat, jadi saya batasi satu tanggapan saja. Nah, kemudian di presentasi silakan Bapak Ibu mau boleh diacak atau tidak pertanyaannya. Nah, ini dijadikan kuis. Nah, form yang saya buat ini harus dijadikan kuis karena sebagai ulangan gitu ya. Kalau tidak dijadikan kuis ya kunci jawabannya tidak bisa disertakan, kecuali kita membuatnya seperti absensi. Nah, itu ya sudah, hanya form saja, formulir gitu ya, bukan kuis. Nah, ini responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Apakah siswa boleh melihat pertanyaan tak terjawab? Apakah siswa boleh melihat jawaban yang benar? Apakah siswa boleh melihat nilai poinnya? Saya kasih centang di bagian nilai poin, kemudian saya centang di jawaban yang benar ya. Tapi kalau misalkan ini khawatir siswanya malah jadi tahu ya Bapak Ibu, silakan simpan. Silakan simpan ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat hasil previewnya atau pratinjaunya di bagian sebelah sini. Nah, kemudian saya contohkan nama siswa, misalkan Saina kelas 8A, kemudian token yang saya masukkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berikutnya, karena token yang saya masukkan adalah salah, jadi muncullah teks maaf token yang Anda masukkan salah. Jadi coba ulangi lagi. Saya masukkan kembali 1, 2, 3, 4, 5, 6 AB ya tadi ya. Kemudian berikutnya, siswa tidak bisa masuk ke halaman berikutnya jika token atau passwordnya juga salah. Nah, ini tampilan ulangan hariannya. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat tema atau desain yang warnanya lebih bagus dengan cara di bagian tema ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa share linknya, dengan di bagian kirim. Di sini ada link, bisa perpendek URL, kemudian disalin. Nah, Bapak Ibu mungkin menggunakan URL-nya supaya mempermudah diingat gitu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan Bitly. Nah, Bapak Ibu sering yang namanya ada kiriman form berupa alamat Bitly gitu ya Bapak Ibu ya. Saya buka Bitly-nya. Kemudian saya masuk dengan alamat
Gmail, kemudian nah, setelah saya masuk, di sini ada tampilan web aplikasi Bitly-nya, kemudian pilih create, kemudian saya pastekan alamat URL yang tadi. Ini kan masih panjang ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya mau ganti dengan cara seperti ini. Saya ganti UH1 MTK 08. Nah, kenapa mesti ada huruf dan angka ya, ini supaya alamat ini menjadi unik gitu. Nah, kemudian save. Kalau saya ganti 07 boleh deh. Nah, ini has been edit. Nah, kemudian ini berhasil. Di sini ada alamat yang sudah saya buat 07, kemudian saya copy. Nah, ketika kita berikan ke siswa gitu ya, ketika berikan ke siswa sudah dalam bentuk alamat yang tadi. Nah, ini kok alamat Bitly-nya http bitly UH-MTK 07, kemudian enter, otomatis siswa langsung membuka form yang kita buat gitu. Jadi demikian untuk pembuatan form menggunakan token dan sampai dengan memperpendek alamat URL menggunakan Bitly gitu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.